Pertama, saya ingin menyampaikan suatu kesaksian ya dari teman-teman sekitar saya, juga banyak yang sudah kecewa ya dengan PDI ya. Dan kita semua menyatakan kecewa di eranya SBY, kemudian ada timbul harapan baru ya dari Pak Jokowi yang pada mulanya sepertinya memang pada waktu kampanye tidak akan melaksanakan politik bagi-bagi kursi, sepertinya seperti itu dahulu. Tapi kemudian ke arah depan ternyata ya masih aja berpolitik bagi-bagi kursi. Dan bagi-bagi kursi itu sebenarnya menjadi korban itu sebenarnya juga rakyat yang menjadi korban. Rakyat menjadi korban, ya mereka kalangan atas semua yang mendapatkan keuntungan. Ya, jadi banyak yang sudah kecewa dengan PDI ya, sangat kecewa pada saat ini. Yang kedua, mengenai sebagian masyarakat yang tidak tahu malu ya, memang ya sering ya kita mendengarkan di acara-acara medsos bilang nggak tahu malu. Ya memang nggak tahu malu, kalau dikuasain oleh roh jahat itu ya nggak tahu malu, memang sudah nggak tahu malu lagi. Baik rakyatnya, pejabatnya, pimpinannya memang tidak tahu malu. Yang namanya roh jahat ya nggak tahu malu. Yang ketiga, rakyat Indonesia terutama oknum-oknumnya itu beraninya kanibal. Jadi kanibal itu memangsa sesama warga negara Indonesia. Sesama rakyatnya juga saling memangsa, pejabat-pejabatnya juga memangsa rakyat, pejabatnya juga saling memangsa. Yaitu beraninya jago kandang, kanibal. Nah, orang-orang seperti itu sebaiknya ya disalurkan bagaimana supaya mereka itu jangan menyerang warganya sendiri, coba disuruh ekspansi keluar gitu, disarankan. Jadi aura negatifnya itu dikeluarkan dari negara, jangan makan sesama warga negara, sebaiknya dicarikan mangsa di luar negara, coba diarahkan ke situ. Yang keempat yaitu ya, misalnya suatu perang lawan Israel gitu ya Pak. Ya, harusnya begitu. Indonesia itu kalau berani perang itu lawan Israel itu loh. Dikirim tuh Habib Rizik, Anies itu suruh perang lawan Israel, harusnya begitu. Ya, contohnya Pak, itu memang perlu saluran pengeluaran negatif Pak, seperti manusia perlu saluran. Kalau negatifnya nggak dikeluarin ya bosok, nanti kita mati di dalam negeri Pak. Jadi yang keempat, saya mengamati Pak Alvin ya, memang perjuangannya luar biasa, dan menurut penilaian saya, Pak Alvin ini lebih besar daripada Ahok sebenarnya. Tetapi kelamaan saya amati, dia itu sepertinya kurang hikmat ya, banyak emosional dan kurang penguasaan Roh Kudus. Jadi kemakan dengan kekuatan latennya sendiri, jadi kurang hikmat gitu yang saya amati akhir-akhir ini. Yang kelima, selain kasus Alvin, sebenarnya di lapangan sangat banyak kesewenang-wenangan oleh aparat, itu sangat banyak. Nah, kemudian kita harus mengambil suatu hikmat, apa sih yang dimaksud oleh Tuhan dengan mengizinkan hal ini terjadi. Gitu. Jangan hanya melihat dari sisi negatifnya. Mari kita sama-sama menangkap, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi? Maksud Engkau apa Tuhan? Mohon beri kami petunjuk. Nah itu. Jadi suatu musibah itu pasti ada sesuatu yang mungkin Tuhan inginkan ya, menjadi suatu hikmat. Demikian juga seperti kasus yang terakhir itu sepertinya Kamarudin dicekal. Jadi yang disoroti itu pencekalannya terus gitu loh. Ya kita ngaku-ngakunya beragama Kristen lah, pengikut Yesus, tapi kita semua tuh sering lupa ketika terjadi musibah itu terjadi karena diizinkan Tuhan. Dan apa maksud Engkau Tuhan dengan ini? Nah itu yang kita harus cari jawabannya. Kemudian yang keenam, kebenaran itu harus diperjuangkan. Kita yang memiliki kemampuan dan semangat yang baik itu harus memperjuangkan kebenaran, daripada nanti kita dikuasai oleh yang jahat, lebih susah lagi gitu kan. Kita, anak cucu kita juga lebih susah. Nah yang ketujuh, saya ingin bertanya kepada Pak Paul dan para peserta di sini. Kan banyak juga di masyarakat kita jumpai bahwa orang mengkritik itu harus orang yang bersih.
Nah, ini yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Paul dan rekan-rekan. Sekian, terima kasih Pak. Oh iya Pak, orang harus bersih Pak. Kalau dia melakukan kritik harus bersih Pak. Jangan sampai kita nunjuk orang badan kita nggak beres Pak. Iya, Bersih yang harus. bagaimana? Nggak, maksudnya perlu dijelaskan. Nggak ada manusia yang bersih Pak, nggak ada. Oh, Tuhan ada, Yesus Pak. ada. Nah, Ada dong. makanya Jadi itu begini makanya- loh Pak, begini loh Pak. Kalau saya ini suka ke Alexis, saya jangan teriak-teriak tutup kali jodoh. Nah itu gitu loh Pak. Kalau saya teriak-teriak polisi kotor, jaksa kotor, tapi saya suka ke kali jodoh, nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Ya, Oh, gitu. beda dong, beda dong. Jadi nggak bisa begitu, nggak bisa. Saya suka ke kali jodoh, tutup Alexis gara-gara saya nggak kuat bayar Alexis, itu kan namanya nggak benar. Ya kan? Kalau saya Jadi kita mengkritisi hal yang lain ya. iya dong, yang memang di bidangnya kita. Kalau semua orang melakukan seperti itu, maka dunia akan jadi bersih, saling kontrol satu sama lain. Jangan kalau sekarang ya, misalnya nih kita mau cerita nih, yuk kita mau basmi korupsi. Siapa itu si Andi Malaranggeng, Angelina Sondak, nggak taunya mereka yang korupsi, ya kan? Nah itu yang seperti itu maksudnya Pak. Kalau Alvin Lim teriak-teriak nih polisi kotor, nggak taunya dia nyogok polisi, oh ya silakan Pak. Oh gitu ya. Jadi Iya, kritik di bidang lain gitu ya. iya dong. Iya, Iya dong. iya. Artinya Iya, setiap iya. kita kan mengalami ketidakadilan, setiap kita mengalami ketidakbenaran. Para nabi itu bersih? Ya enggak ada orang bersih. Cuma kan kita saling kontrol satu sama lain, saling mengkritik, memberi masukan. Jangan dianggap musuhan. Di dalam Tuhan ya memang itu beda ya. Jadi jangan sampai ini kan soal kenegaraan. Bahwa ya kalau seperti Pak Paul bilang, kalau kita korupsi ya kita menentang para koruptor, kita namanya tuh hipokrit ataupun munafik, double standard. Dan jangan disamakan mungkin ya untuk sedikit kepada Bapak yang menanyakan tadi, bahwa ya dalam Alkitab memang dalam pandangan Tuhan kita semua tidak ada ya, yaitu ya Roma 3 ayat 12. Jadi we all sinner and then fall short of glory of God. Jadi semua kita telah berlaku dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Jadi itu harus dibedakan. Tetapi tuntutan keadilan ya kita harus bersih. Bersih dalam arti kata ya bersih dalam pandangan hukum. Dan juga pandangan sama. Kalau saya pencuri, kalau saya melarang pencuri itu. Dan inilah keadaan di Indonesia. Maling teriak maling. Mengikuti perkembangan kasus penahanan Alvin Lim ya. Fakta yang terjadi di negara korup Republik Indonesia ini, di mana hukum hanya diperalat untuk kekuasaan, bukan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Menganalisa penangkapan Alvin Lim oleh Polri berkesan syarat pesanan yang berbungkus kepentingan untuk menutupi kebusukan lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Ya sulit ya, sangat sulit membenahi bobroknya sistem korup ini. Di mana Indonesia berlaku sebagai negara politik, hukumannya diperalat, kekuasaan tujuannya. Ya tidak salah kita menohok Jokowi, dari awal udah beberapa bapak udah, termasuk Pak Robert, Pak Suara Kebenaran. Jokowi sebagai presiden saat ini, dia yang paling bertanggung jawab dan berkewenangan untuk membenahinya. Ya. Habis kepada siapa lagi kalau kita tidak bersuara selain kepada presiden? Ya. Jangan salahkan apabila kepercayaan kita semua di sini dan banyak masyarakat di luar sana kepada Jokowi hilang. Nggak bisa dipercaya Jokowi. Ya. Tampilan sistem hukum korup di saat Jokowi berkuasa ini kan bukan hanya pada kasus penangkapan Alvin Lim yang kita saksikan sekarang ini. Ingat deh, waktu kasus fitnah yang ditujukan ke Ahok, kemudian dia ditangkap dan dipidanakan. Kasus MKC yang dikasih makan tai oleh Jenderal Bintang 2, kriminal masih berpangkat jenderal di penjara. Ya. Di mana Jokowi? Di mana Jokowi? Dan begitu banyak pastinya kasus yang dialami masyarakat luas yang tidak viral. Ya. Jadi akhir kata, dengan kekuasaan dan kewenangan sebagai presiden yang Jokowi miliki, saya simpulkan bahwa Jokowi, Anda gagal